Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang bilangan berpangkat. Nah, yang pertama harus kita tahu di sini adalah kita akan melihat notasi dari bilangan berpangkat. Itu adalah A pangkat N, dengan A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat. Jadi ini A bilangan pokok dan N itu adalah pangkatnya. Jadi ini perlu diingat istilah ini agar nanti dalam penjelasan selanjutnya itu bisa dipahami. Nah, sifat bilangan berpangkat itu misalnya begini: A1 kali A2 kali A3 kali titik-titik kali AN itu sama dengan A pangkat N. Jadi misalnya A kali A kali A itu kan A pangkat 3. A kali A kali A kali H berarti A pangkat 4. Atau 2 kali 2 kali 2 berarti itu 2 pangkat 3. Kalau 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan 3 kali, ya. 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3. Lalu yang berikutnya adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi perhatikan ini sama bilangannya, A ini juga A. Jadi sebagai contoh 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Lalu A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Atau seperti ini ya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi ini bilangan pokoknya itu sama ya, jadi sama-sama A ya. Lalu berikutnya adalah A pangkat M di pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi misalnya A pangkat 2 pangkat 3 ya A pangkat 2 kali 3 sama dengan A pangkat 6. Lalu berikut A kali B di pangkat N. Jadi ini bilangan pokoknya berbeda, satunya A satunya B. Kalau dikalikan lalu dipangkatkan N maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Lalu berikutnya adalah A per B di pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A dan B itu berbeda. Nah, sebagai contoh ini X kuadrat dikali X pangkat 3. Ini bilangan pokoknya X, pangkatnya satunya 2 satunya pangkat 3. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah X pangkat 5. Lalu yang berikutnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat, ya dijumlahkan pangkatnya 2 tambah 1. 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ya, sekali lagi perlu diperhatikan sifat ini berlaku untuk bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokoknya sama. Jadi ini kan bilangan pokoknya 2, ini juga 2. Ini bilangan pokoknya X, ini X. Jadi pangkatnya berbeda, yang penting bilangan pokoknya sama. Ini bisa atau dikerjakan dengan menggunakan aturan ini ya. Nah, bagaimana dengan ini? Misalnya 4 kuadrat kali 5 pangkat 3. Nah, ini tidak bisa dibuat seperti ini, 4 kali 5 di pangkat 2 tambah 3. Ini tidak bisa ya, tidak bisa dibuat seperti ini ya. Jadi ini salah ya. Sekali lagi dia hanya untuk bilangan pokoknya sama. Nah, ini kan bilangan pokoknya berbeda, satunya 4, satu bilangan pokoknya 5. Jadi tidak bisa dikerjakan. Lalu yang berikutnya contoh soal yang kedua, yang berikut kita menggunakan aturan ini A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Misalnya Y pangkat 3 pangkat 4 sama dengan Y pangkat 3 dikali 4 sama dengan Y pangkat 12. Lalu yang berikutnya di sini X pangkat 2 dikali X pangkat 2 pangkat 4. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. X pangkat 2 pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 2 kali 4 ya, dikali X ya. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2 kali 4 sama dengan X pangkat 2 kali X pangkat 8. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya X semua, sehingga kita bisa menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu pangkatnya dijumlahkan karena bilangan pokoknya sama X
sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 8 sama dengan X pangkat 10. Nah, yang berikut, kalau 3 di pangkat 3 di pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 kali 2, 6. Berarti 3 pangkat 6 sama dengan 729. Ya, lalu berikutnya X pangkat 3 per X pangkat 2. Nah, ini lihat lagi, ini adalah bilangan pokoknya adalah X, sama-sama X, sehingga bisa berlaku aturan ini, A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Jadi ini bilangan pokoknya X, jadi pangkat bilangan yang di bagian pembilang itu dikurangi dengan pangkat bilangan yang di penyebut. Jadi X pangkat 3 kurang 2, 3 kurang 2 sama dengan X pangkat 1 atau sama dengan X. Nah, kalau kita selesaikan secara biasa, maka kita lihat X pangkat 3 kan X kali X kali X1 dikalikan 3 kali. Lalu X pangkat dibagi X pangkat 2 itu kan X kali X. Nah, kita lihat yang di atas itu kan 3 kali X dikalikan 3 kali, di bawah X dikalikan 2 kali. Nah, ini kan 2 perkalian X itu habis. Jadi sisanya adalah X. Jadi hasilnya adalah X ya, sama dengan yang di atas. Nah, nomor 2, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 itu sama juga dengan 3 pangkat 4 kurang 2 atau sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, dengan cara biasa juga demikian, 3 pangkat 4 berarti 3 dikalikan dengan dirinya sebanyak 4 kali dibagi dengan 3 dikalikan 2 kali ya, 3 kali 3. Nah, ini berarti yang di atas itu 3 kali 3 dan 3 kali 3 itu habis, sisanya adalah 3 kali 3 sama dengan 9, jadi sama dengan yang di atas. Nah, sekali lagi syaratnya adalah bahwa bilangan pokoknya harus sama. Yang berikut, misalkan ini X kali Y pangkat N. Nah, ini berbeda bilangan pokok ya, X dan Y. Nah, ini adalah X pangkat N dikali Y di pangkat N. Nah, sama juga dengan misalnya 2 kali 4 di pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64. Nah, ini bisa diselesaikan duluan dalam kurungnya. Misalnya 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 4 8, baru di pangkat 2. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi sifat A kali B pangkat N itu sama dengan A kali pangkat N kali B pangkat N. Itu bisa kita pakai dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan bahwa ini hanya berlaku untuk perkalian. Nah, kalau misalnya penjumlahan ataupun pengurangan, misalnya X tambah Y di pangkat N itu tidak sama dengan X pangkat N tambah Y pangkat N, tidak bisa ya. Untuk penjumlahan berbeda lagi. Lalu kita menggunakan segitiga pascal. Yang berikut untuk pembagian Y per X sama dengan di pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Contoh 4 per 2 di pangkat 2 ini sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu 16, 2 pangkat 2 4, 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, ini bisa juga kita selesaikan dalam kurungnya, misalnya 4 bagi 2 kan 2 pangkat 2 kan hasilnya adalah 4 ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang berikut A pangkat 0 itu sama dengan 1 dan A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contoh 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Atau 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 itu 9, jadi 1 per 9. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bisa mengubah misalnya 1 per 3 di pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat min 2. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah soal-soal latihannya, silahkan diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di dalam slide pertama tadi. Ya, semoga bermanfaat.